kita lagi ada tugas untuk observasi UMKM ya dari mata kuliah ekonomi manajerial. Ya. Kalau kita ada sedikit pertanyaan, apanya berkenan? Berkenan, silahkan. Oke, langsung nanya aja ya. Yang pertanyaan yang pertama, kapan dan bagaimana awal mula usaha kafe ini berdiri? Kapan dan bagaimana ya? Kalau kapannya sih sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu itu awalnya sih kita ngobrol-ngobrol, saya rekan sama rekanan itu ngobrol gimana ya caranya ya biar anak-anak muda ini nggak terlalu banyak di luar, terus terlalu banyak naik motor segala macam kemana-mana ya. Jadi kita bagusnya untuk kumpulin nih satu tempat gitu. Nah kebetulan saya ini punya tempat yang tadinya ini sawah, terus kita bangun. Tadinya saya awalnya kecil, terus kita lihat dulu minat di sini, anak-anak muda di sini. Oh ternyata bagus nih feedbacknya gitu. Nah kita juga ngerekrut nih dari bartender yang keluaran kayak coffee shop ternama itu yang kebetulan butuh pekerjaan ya kita rekrut gitu. Dan itu nggak jauh orang-orangnya, jadi rekan-rekan kita juga. Jadi kita juga bantu teman-teman kita yang memang butuh pekerjaan dan dia punya skill ya kita rekrut. Dan alhamdulillah responnya baik sehingga ada beberapa rekan kita yang join juga, terutama ini yang steam gitu kan. Dia pengen gabung ini, berarti dia di bidang usaha lain. Jadi kalau misalkan orang tuh kan, kalau misalkan kayak sekarang tuh lagi males cuci mobil ya, masuk laundry gitu kan, makin berkembang. Nah kita juga buka steam, jadi orang tuh sambil nunggu mobilnya dicuci, jadi sambil ngopi-ngopi gitu. Nah kebetulan ini tempat lumayan enak dekat sawah yang memang notabene orang-orang sekarang butuh suasana tenang, dingin gitu kan. Karena di antara kota-kota yang mumet dengan kemacetan, dengan kebisingan, ya di sinilah tempatnya. Nah, alhamdulillah sekarang jalan hampir 4,5 tahun. Ini perkembangannya udah mulai bagus. Jadi kita lebarin, kita perluas. Kebetulan nanti di belakang juga kita bikin kayak playground segala macam gitu. Jadi jangan cuma anak muda yang di sini. Target pasar kita juga keluarga gitu. Terus Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apa saja strategi marketing yang saat ini digunakan oleh kafe ini untuk menarik pelanggan? Nah, kita ada nilai jual nih kebetulan di sini itu nilai jualnya adalah suasana. Ya, yang tadi saya bilang suasana, orang-orang yang sekarang ini tuh butuh suasana yang memang tenang, dingin. Nah, ini kita punya, bukan suatu kebetulan juga ya, ini aset kita sebetulnya. Jadi aset kita manfaatkan dengan suasana pesawahan yang anginnya kalau siang tuh dingin, kalau malam juga nggak terlalu bising gitu ya. Jadi itu yang kita nilai jualnya, sehingga banyak nih kalau anak-anak muda yang malam-malam, bahkan kayak sekarang nih sore-sore juga yang dari pekerjaan baru pulang itu sampai mampir dulu, ngopi-ngopi dulu gitu. Nah karena apa? Mereka butuh suasana yang tenang gitu ya, kita jual suasananya yang tenang. Kalau untuk strategi, misal ada penurunan penjualan nih, strateginya apa tuh kira-kira? Nah kalau untuk penurunan, kita kan sediakan di dekat kasir itu ada kritik dan saran, terus ada feedback, masukan-masukan dari customer kita ya. Jadi di bartender atau kasir juga kita selalu dikasih pertanyaan untuk customer, Kak gimana Kak makanannya atau minumannya, enak atau enggak, apa yang kurang, terus masukan-masukan apa Kak untuk resto ini atau untuk cafe ini nih untuk kedepannya supaya lebih nyaman, lebih enak gitu. Untuk selanjutnya Pak, faktor apa saja yang paling mempengaruhi naik turunnya penjualan di kafe ini? Faktor kalau menurut saya sih sejauh ini, kalau yang saya lihat ya, persaingan bisnis kopi shop ini lumayan banyak ya. Sekarang apalagi di Cikampek ini udah banyak banyak kafe-kafe baru yang muncul, dan itu saya rasa persaingan yang bagus.
Terus mereka juga tidak kalah kompetitif walaupun suasananya atau tempatnya nggak terlalu luas, tapi dia menjual memang produk yang baik. Nah itu yang jadi motivasi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk kedepannya, dan supaya pelanggan kita selalu berkesan ketika ngopi di coffee shop ini nih atau di cafe ini, oh suasananya atau apanya nih yang memang kita selalu dikenang gitu. Makanya itu yang kita jaga terus pelayanan terutama, jadi orang tuh mau ke cafe shop mana pasti ingatnya ke sini gitu. Selanjutnya ini Pak, metode pembayaran yang digunakannya kan metode apa saja yang digunakan buat yang pelanggan? Metode pembayaran yang dulu mah kalau dulu itu kita cash ya, karena memang perkembangan sekarang itu orang tuh jarang pegang cash banyak-banyak ya, karena mungkin karena yang dikhawatirkan dompetnya hilang atau segala macam. Jadi kita sediakan juga cashless ya, terutama QRIS atau transfer ya. Sekarang tuh lagi boomingnya kan QRIS, jadi pakai bayar pakai QRIS tersedia juga. Nah itu juga mempermudah untuk kita backup mengenai pembukuan, manajemen tentang keuangan ya. Jadi enak lah gitu. Kita juga nggak terlalu banyak menyediakan uang receh untuk kembalian segala macam. Itu sih metode pembayarannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami ke KP Dali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atialpia. Saya akan mempresentasikan latar belakangnya. Nah, latar belakangnya itu usaha mikro, kecil, dan menengah atau dalam kurung itu UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang memainkan peran besar dan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. Nah, UMKM bahkan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang sekitar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, menjadikannya sektor terpenting di Indonesia UMKM. UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, salah satu contoh nyata perkembangan UMKM di tingkat lokal dapat dilihat melalui studi terhadap Dali KP. Nah, sebuah kedai yang berdiri di Cikampek, Jawa Barat, kedai kopi ini dipilih sebagai objek observasi karena mencerminkan karakter UMKM lokal yang tumbuh dengan pendekatan unik. Kunjungan dilakukan untuk memahami strategi bisnis, kualitas pelayanan, dan inovasi yang diterapkan dalam menghadapi persaingan usaha. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana Dali KP sebagai UMKM lokal merancang strategi bisnis yang adaptif melalui dari manajemen operasional, pelayanan, hingga pendekatan pemasaran digital. Nah, terus yang kedua itu untuk menilai sejauh mana inovasi yang diterapkan seperti layanan car wash dan rencana pembangunan playground mampu menambah nilai bagi usaha. Kemudian yang terakhir itu untuk menggali dampak keberadaan Dali KP terhadap pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan sekitar melalui pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian kami menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, observatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara informal dengan pemilik dan staf, serta dokumentasi visual. Kemudian observasi ini dilakukan pada tanggal 25 Mei 2025 di Dali KP cabang Parakan Tirta Mulia, Cikampek. Nah, fokus penelitian ini diarahkan pada strategi bisnis, kualitas pelayanan, inovasi usaha, dan dampak terhadap sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Heronisa. Saya akan melanjutkan mengenai materi kunjungan mandiri ke Dali Coffee. Yang pertama yaitu mengenai profil Dali Coffee.
Dali Coffee merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2013 di Jalan Kampung Baru, Cikampek. Dali Coffee bermula atas inisiatif dua orang sahabat, yaitu Pak Agus dan Varian, dengan tujuan menciptakan ruang positif bagi anak muda. Usaha ini berkembang sangat pesat, kemudian membuka cabang yang pertamanya di Jalan Parakan, Tirtamulya. Dalam proses produksi kopinya, Dali Kopi sendiri ini merosting sendiri biji kopinya yang dipilih dari berbagai daerah, yaitu ada yang dari Papua, ada yang dari Puntang, dan ada yang dari Cianjur. Dali Coffee menawarkan juga untuk single origin dan house blend. House blend yaitu yang berkomposisi 50%-nya Arabica dan 50% laginya Robusta, yang diformulasikan khusus untuk espresso, dengan fokus pada kualitas dan rasa kenyamanan pada pelanggan. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran Dali Coffee. Dan pertama, Dali Coffee sendiri aktif promosi di berbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan dikelola oleh tim internal untuk membangun citra usaha. Yang kedua, inovasi layanan car wash yang membuat pelanggan bisa menikmati kopi sambil menunggu kendaraannya dicuci. Yang ketiga, rencana pembangunan playground untuk menarik segmen keluarga dan memperluas pasar, sehingga tidak hanya kalangan anak muda yang bisa mampir ke Dali, tapi bisa juga yang berkeluarga, anak-anak kecil, anak-anak balita. Dan yang keempat yaitu suasana outdoor yang asri dan pelayanan yang ramah, demi menciptakan pengalaman bersantai yang menyenangkan bagi pelanggan. Selanjutnya mengenai proses produksi Dali Coffee. Dali Coffee menggunakan biji kopi dari berbagai daerah seperti Papua, Puntang, Cianjur, dan melakukan roasting sendiri untuk menjaga kualitas dan mengeluarkan rasa khas setiap biji kopi. Lalu yang kedua, menyediakan produk single origin dengan karakteristik unik serta house blend yang berkomposisi 50% Arabica, lalu 50% laginya Robusta, yang dirancang khusus untuk espresso, baik untuk penyajian di tempat umum maupun penjualan biji kopi kemasan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan membahas aspek sumber daya manusia pada Dali Coffee and Car Wash. Jadi, di Dali Coffee ini mereka memberikan pelatihan rutin kepada karyawannya, terutama dalam aspek pelayanan dan kebersihan. Mereka juga merekrut tenaga kerja lokal untuk membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar secara ekonomi. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, Dali Coffee ini mereka sudah menerapkan sistem pembayaran digital atau cashless. Nah, ini untuk memudahkan transaksi, mengurangi risiko pengelolaan uang tunai, serta mengikuti tren digital. Nah, mereka juga menggunakan berbagai metode seperti e-wallet, kartu debit atau kredit, hingga mobile dan internet banking. Lalu selanjutnya, dari pelayanan pelanggannya. Nah, barista ini di Dali Coffee mereka sangat aktif berinteraksi dengan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman. Mereka juga menyediakan kotak saran di kasir, melakukan pelatihan rutin untuk staf, dan fokus menciptakan suasana yang nyaman dan ramah agar pelanggan merasa dihargai. Dali Coffee ini adalah contoh UMKM yang sukses melalui strategi adaptif dan berorientasi pelanggan. Nah, keunggulan mereka ada pada pelayanannya, inovasi, serta penggunaan teknologi digitalnya. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para pelanggannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.